Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali ngaji perdana pada pagi hari ini, mari kita isi dulu dengan lagu untuk menyambut bulan Ramadan. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat melalui puasa dengan lancar tanpa hambatan dan memperoleh segala pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan tiba. Opik. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersyahur ada pahala, dalam berbuka langkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ya kita bisa memulai sebuah program yang insyaallah semoga diberkahi oleh Allah SWT, di mana terselenggaranya program ini tidak luput dari
3 akun partner lain. Ada Himafi ID, nanti bisa langsung dicek Instagramnya. Ada juga nanti Madrasah Baca Kitab gitu ya. Jadi perdana ya, pada hari pertama bulan puasa, bulan Ramadan, kita akan coba bahas satu kitab. Kita akan coba kaji satu kitab, yakni Is'afu Ahlil Iman Biwadhaifi Syahri Ramadan. Jadi berkaitan tentang apa saja sih persiapan yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman untuk menyambut atau untuk melaksanakan hari-harinya di bulan Ramadan. Karangan Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Nanti juga akan ada kajian setelah zuhur, ada sekitar jam 1.30 ya. Ada kajian tentang usul fikih. Kemudian nanti juga sorenya ada lagi kajian tentang tasawuf, Bidayatul Hidayah. Nanti bisa terus diikuti kajian-kajiannya. Jadi sedikit biografi tentang pengarang kitab Is'afu Ahlil Iman, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Ini beliau seorang ulama besar di Mekah ya, yang lahir pada 3 Syawal 1317 Hijriah, yang dijuluki dengan Syekhul Ulama, karena memang kebanyakan murid-muridnya itu semua menjadi ulama. Termasuk kalau kita tahu bahwasanya di Padang ada namanya Syekh Yasin Al-Padani, itu juga termasuk murid dari beliau. Kemudian juga ada di Lombok Syekh Zainuddin Abdul Majid, yang merupakan pendiri organisasi terbesar di Lombok, yaitu NW ya, Nahdlatul Wathon, kakek dari Tuan Guru Bayang, Tuan Guru Abdul Majid. Itu juga satu zaman sama beliau, satu zaman sama Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad ini, dan beliau menjadi pendiri NW ini, menjadi salah satu murid juga dari Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Kemudian kita mulai buka kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khairi ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena kebanyakan memang ulama itu mengarang kitab pertama dengan bismillah. Kenapa? Alasannya iktidaan bil kitab wal hadis atau bil kitab was sunnah. Jadi mereka mengikuti tulisan daripada Al-Quran dan Sunnah, karena memang Al-Quran kan pertama kali ditulis dengan basmalah. Kemudian hadis, ini karena mengikuti hadis dari Abu Dawud yang mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah au fi riwayatin bilhamdalah fahuwa aqta au ay abtar. Nah, jadi maksudnya setiap perkara baik yang tidak dimulai atau yang tidak diiringi dengan pembacaan basmalah, maka perkara tersebut menjadi terputus. Terputus apanya? Qati'ul barokah, jadi terputus keberkahannya. Jadi pada tema pertama yang disajikan dalam kitab ini adalah ma jaa fi wujubi shaum Ramadan. Jadi fi wujubi shaum Ramadan. Jadi hadis-hadis ataupun ayat yang datang sebagai hujah, sebagai dalil tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini populer ya, salah satu ayat yang memang menjadi landasan penting dalam puasa bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
Jadi yang dikhitab atau yang dituju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam redaksi ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Karena memang orang-orang yang beriman ketika diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk berpuasa, mereka akan sanggup-sanggup saja karena ada keimanan dalam hati mereka. Beda halnya dengan orang-orang yang mungkin hanya Islam namun keimanannya rendah, yang bisa saja dia tidak berpuasa seperti itu. Kemudian kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya di sini Allah ingin membandingkan bahwasanya Islam itu diwajibkan untuk puasa, begitu juga dengan umat-umat terdahulu telah diwajibkan juga untuk berpuasa. Seperti misalkan ada yang menafsirkan bahwa kama kutiba alal ladzina min qablikum, jadi orang-orang atau umat-umat terdahulu ini ada yang mengatakan bahwa umat-umat dari golongan Nasrani, bahwasanya orang Nasrani juga ternyata diwajibkan puasa selama 1 bulan, selama 30 hari. Namun mereka merasa berat. Kenapa? Karena puasa orang Nasrani ini dari mulai Isya nanti sampai Isya lagi dia cuman ada waktu untuk berbuka dan langsung sahur pada waktu itu. Jadi ini sama konteksnya nanti dengan kewajiban Islam pada awal kewajiban puasa pada awal-awal Islam. Seperti itu juga. Makanya orang Nasrani ini kemudian memindah puasa tersebut yang tadinya di bulan Ramadan, kemudian mereka memindahnya ke bulan yang lain. Sehingga karena mereka merasa salah memindah bulan tadi, mereka menambahkan dengan 20 hari. Sehingga tidak 30 hari lagi, melainkan 50 hari mereka puasanya. Namun ada juga yang mengatakan bahwasanya tafsiran kama kutiba alal ladzina min qablikum ini adalah kepada orang-orang Yahudi. Karena memang orang Yahudi juga ada kewajiban puasa. Jadi salah satu yang kita ketahui puasa mereka adalah puasa 10 bulan tanggal 10 Asyura. Mereka berpuasa karena mengenang pembebasan daripada Nabi Isa ketika melawan Fir'aun, begitu. Jadi makanya Rasulullah ketika tahu bahwasanya orang Yahudi saja berpuasa ketika bersyukur bahasanya begitu kan, karena Nabi Musa dibebaskan, akhirnya Rasulullah mengatakan bahwa lah kami harusnya lebih pantas gitu kan untuk melakukan puasa ketimbang mereka, karena gitu. Kemudian la'allakum tattaqun, hikmah dari puasa sendiri adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini disebabkan karena apa? Karena dalam puasa sendiri yang lebih cocok diganjarkan adalah ketakwaan, karena 1 bulan penuh seorang menjaga nafsunya, kemudian menjaga tingkah lakunya. Makanya kan ada puasa yang membatalkan secara zahir, ada yang membatalkan secara batin. Yang membatalkan secara zahir ini bisa makan, minum dan sebagainya. Dan yang membatalkan secara batin ini adalah ghibah, kemudian nanti menggunjing, berbicara kotor dan sebagainya, itu yang dapat membatalkan secara batin gitu kan. Makanya jiwanya sangat dilatih pada waktu itu. Kemudian juga dilatih sosialisasinya, bagaimana dia merasakan rasa laparnya orang-orang miskin begitu kan, dan sebagainya. Makanya predikat yang patut dikasih di sini adalah takwa tadi, gitu. Kemudian ayyamam ma'dudat, puasa ini hanya dilakukan beberapa hari, tidak maksudnya 30 hari dalam artian misalnya 1 bulan pada bulan Ramadan saja, tidak dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Artinya tidak berat sebenarnya puasa itu, hanya beberapa hari saja gitu kan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian Allah melanjutkan lagi bahwasanya ketika seorang sakit ataupun dalam musafir, dia boleh tidak berpuasa, tapi menggantinya dengan puasa yang telah ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Ini merupakan sebuah indahnya keislaman gitu kan. Ketika seorang sakit ya tidak harus dipaksakan begitu. Ketika orang musafir tidak harus dipaksakan.
Makanya ketika seorang yang sakit ataupun musafir dipaksakan, nanti akan berakibat buruk atau mudarat terhadap diri mereka sendiri. Misalkan nanti ketika sakit ini ada dua. Ada yang sakit diharapkan untuk kesembuhan, ada diharapkan kesembuhannya, ada juga yang tidak diharapkan kesembuhannya, divonis oleh dokter bahwasanya orang ini tidak akan sembuh gitu kan. Maka orang yang penyakitnya diharapkan kesembuhannya, dia hanya cukup mengkodok puasa atau mengganti puasanya pada bulan-bulan pada hari-hari yang lain. Tapi ketika dia ketika penyakitnya ini tidak diharapkan untuk sembuh atas prediksi dari dokter, misalkan besok setelah Ramadan dia akan meninggal gitu kan, maka dia tidak harus melaksanakan puasa namun dengan membayar fidyah. Benar ternyata besok Ramadannya wafat gitu kan, ya dengan fidyah, nggak digantikan dengan puasa lagi. Itu salah satu keistimewaan yang diberikan oleh umat Islam. Begitu juga walaupun sebenarnya puasa ini telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, berarti puasa ini bukan suatu keistimewaan dong kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ada keistimewaan yang diberikan bahwasanya di bulan Ramadan ini seluruh amal kebaikan pahalanya itu dilipat gandakan. Nanti ada juga diturunkan salah satu malam yang pahalanya lebih baik. Ketika seorang beribadah pada malam itu, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Itu adalah sebuah keistimewaan sekali gitu kan. Kemudian kita lanjutkan pada ayat setelahnya, wa 'alal ladzina yuqtiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, maka harus membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang yang miskin. Di sini juga ada dua penafsiran ternyata. Ada yang yutikunahu, kata yutikunahu ini ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya pada awal perintah puasa ini, ketika seorang tidak kuat berpuasa, artinya dia bisa memilih antara dia mau puasa atau tidak. Ketika ia puasa, maka tidak harus membayar fidyah. Tapi ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, ya tinggal membayar fidyah. Misalkan saya nih merasa tidak mampu karena mungkin saya fisiknya lemah atau mungkin ada penyakit mah dan sebagainya kan gitu, maka saya tidak wajib untuk berpuasa, saya cukup membayar fidyah. Pada awal puasa begitu. Ini menurut penafsiran yang pertama. Kemudian menurut penafsiran yang kedua, memang orang-orang yang kondisinya tidak memungkinkan, seperti misalkan sudah sakit yang tidak diharapkan untuk sembuh, kemudian juga orang tua yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, itu maka dia tidak bisa puasa. Caranya gimana? Caranya dengan membayar fidyah, dengan memberikan makan kepada orang miskin 1 mud atau sekitar 7 ons, 6,7 ons, sekitar segitu. Satu hari, berarti kalau seandainya satu hari nggak puasa, 1 kali 6,7 ons gitu cara penggantiannya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Jika orang ini ingin menambah jumlah fidyah tadi, maka itu lebih baik. Artinya sedekah tidak dibatasi dalam hal ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun kalau seandainya kalian tahu keistimewaan kelebihan di bulan puasa ini, ketika puasa di bulan puasa ini, kalian pasti akan berpuasa. Artinya kalau seandainya kita berpuasa pada bulan Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan. Namun ketika mengkodok puasa, itu pahalanya biasa saja gitu, nggak ada istimewa. Kenapa? Karena dilakukan di bulan-bulan selain Ramadan. Bahasanya begitu. Kemudian kita lanjutkan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, karena memang Al-Qur'an ini pertama kali diturunkan di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, kemudian nanti baru diturunkan secara berangsur-angsur oleh melalui perantara malaikat Jibril kan gitu, secara berangsur-angsur kepada Rasulullah, tergantung dari kondisi dan situasi. Ada dua kemungkinan kenapa Al-Quran ayat-ayat itu turun. Bisa jadi karena kondisi waktu itu yang menyebabkan ayat itu turun, bisa jadi
karena pertanyaan dari sahabat. Makanya ada ayat yas'alunaka yas'alunaka. Jadi sahabat-sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, makanya langsung turun ayat begitu. Itu kalau dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Kemudian ternyata pada malam Lailatul Qadar inilah pertama kali diturunkannya Al-Quran tadi secara jumlatan wahidah, secara langsung seketika gitu, 30 juznya langsung gitu kan. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Makanya sebenarnya dari Lauhil Mahfuz itu nanti di atas langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur, terus ke bawahnya ke langit dunia itu Baitul Izzah, terus ke bawahnya lagi tembus kepada Baitul Haram. Artinya di atas Ka'bah ini ternyata pas, presisi gitu kan. Posisi Ka'bah ini menembus ke atas. Kalau kita seandainya dibukakan penglihatan oleh Allah, maka kita akan melihat di atas Ka'bah ini ada Baitul Izzah, ada langit dunia. Terus nanti ketika kita dibukakan lagi misalkan ke langit ketujuh, maka kita akan lihat di situ ada Baitul Ma'mur. Jadi sebenarnya Ka'bah ini adalah poros daripada langit-langit tersebut, begitu bahasanya. Makanya ketika air turun ke Ka'bah, maka itu menjadi berkah. Kenapa? Karena memang itu langsung turun dari langit-langit tersebut bahasanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi kenapa kok di sini menggunakan hudal linnas? Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia. Kenapa kok enggak mengatakan menjadi petunjuk bagi orang yang mukmin kan gitu. Jadi memang Al-Qur'an ini bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Makanya kan ada kita ketahui orang-orang Nasrani misalkan, atau orang-orang yang tidak beragama Islam namun mereka mempelajari Al-Qur'an, karena memang mereka akan dapat petunjuk dengan Al-Qur'an tersebut walaupun tidak Islam begitu bahasanya. Namun petunjuk ini hanya merupakan pengetahuan, merupakan hanya menjadi pedoman hidup di dunia, tapi tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kenapa? Karena dia bukan orang muslim ya begitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga sebagai pembeda antara yang benar, yang salah gitu kan. Al-Qur'an ini memang di dalamnya banyak memuat hukum-hukum, menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Untuk pagi ini mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bisa kita lanjutkan pada hari-hari setelahnya. Insyaallah kita akan tetap live setiap pagi jam 5:30 ya. Iya, nanti akan dilanjutkan pada hari-hari berikutnya. Ya, semoga kajian ini menjadi kajian yang istiqomah, kemudian juga insyaallah ya, diberkahi gitu kan. Insyaallah ya, nanti yang belum gabung bisa ajak teman-teman yang lain juga untuk gabung. Kita nanti ada kajian habis zuhur jam 1:30, kajian usul fikih. Nanti juga asar sore kita juga ada kajian tentang tasawuf, yakni kitab Bidayatul Hidayah. Mungkin hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak tentu arah.
sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan nama-Mu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Udah beres?